Yang pertama adalah proses inisiasi, kemudian proses perencanaan, proses pelaksanaan, proses pengendalian, dan proses penutupan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Kuliah Teknokrat. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang grup proses manajemen proyek. Pada hari ini kita akan belajar beberapa hal, di antaranya adalah kelompok manajemen proyek, tentang tingkat aktivitas khas untuk masing-masing dan interaksi di antara mereka. Kemudian memahami bagaimana kelompok proses manajemen proyek berhubungan dengan area pengetahuan manajemen proyek. Berikutnya juga kita akan mendiskusikan bagaimana organisasi mengembangkan metodologi manajemen proyek, teknologi informasi untuk memenuhi kebutuhan mereka. Dan tinjauan studi kasus organisasi yang menerapkan kelompok proses manajemen proyek untuk mengelola proyek, teknologi informasi. Kemudian menggambarkan output dari setiap kelompok proses dan memahami kontribusi yang diberikan oleh inisiasi, perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan pengendalian serta penutupan proyek yang efektif terhadap keberhasilan proyek. Manajemen proyek bisa dipandang sebagai kumpulan proses-proses yang saling terkait atau berhubungan. Kelompok proses manajemen proyek ini mencakup yang pertama adalah proses inisiasi, kemudian proses perencanaan, proses pelaksanaan, proses pengendalian, dan proses penutupan. Pada gambar di sini kita bisa melihat mengenai kelompok proses. Nah, kita bisa melihat mulai dari inisiasi, ya, kemudian dari inisiasi dilanjutkan dengan perencanaan. Nah, setelah direncanakan, proyek tersebut kemudian masuk ke proses pelaksanaan. Nah, dari proses pelaksanaan, kemudian berlanjut lagi ke proses pengendalian. Nah, pada proses pengendalian inilah kita bisa kembali ke perencanaan. Apabila pelaksananya sudah baik, maka pada proses pengendalian ini akan dilanjutkan dengan proses penutupan. Pada gambar berikut dapat kita lihat mengenai presentase waktu yang dihabiskan untuk setiap grup proses. Di situ ini adalah contoh, ya. Di situ ada beberapa hal yang bisa kita lihat, ya. Ada setiap proses tadi, ya, mulai dari proses inisiasi, kemudian perencanaan, pelaksanaan, kemudian kontrol dan penutupan proyek, ya. Di situ kita bisa lihat. Nah, di sini kita bisa melihat juga dari setiap proses tersebut ada Alpha Project Manager dan ada Project Manager yang lain. Hubungan area pengetahuan dan kelompok proses. Nah, di sini kita bisa melihat, ya, mengenai kelompok pengetahuan, ya,
apa saja kelompok pengetahuannya di situ, kemudian bagaimana inisialisasinya, kemudian bagaimana juga perencanaannya, kemudian bagaimana pelaksanaannya, bagaimana monitoring dan kontrolnya, dan penutupan. Kemudian, bagaimana mengembangkan metodologi manajemen proyek teknologi informasi. Nah, banyak organisasi mengembangkan metodologi manajemen proyek mereka sendiri, terutama untuk proyek teknologi informasi. Sebuah metodologi menjelaskan bagaimana sesuatu harus dilakukan, mengenai standarnya, menjelaskan apa yang harus dilakukan. Kemudian, ada Prince to Agile, RUP, dan Sigma yang menyediakan metodologi dalam manajemen proyek yang berbeda. Nah, nanti kita akan diskusikan bagaimana melakukan mapping antara proyek manajemen proses, grup, dan area pengetahuannya. Baiklah, dalam studi kasus ini kita akan belajar dari manajemen proyek yang dikerjakan oleh GWD Consulting, yang kasusnya bisa Anda baca pada buku Project Management Body of Knowledge. Pada kasus tersebut memberikan contoh tentang apa yang terlibat dalam memulai, merencanakan, melaksanakan, mengendalikan, dan menutup proyek teknologi informasi. Nah, di sini ada satu catatan khusus pada kasus ini, yaitu memberikan gambaran besar tentang pengelolaan proyek. Nah, pada bab-bab selanjutnya dalam buku ini memberikan informasi terperinci tentang setiap bidang pengetahuan. Baiklah, dalam sebuah manajemen proyek ada yang disebut dengan pra-inisiasi proyek. Nah, ini adalah praktik yang baik untuk meletakkan dasar untuk sebuah proyek sebelum secara resmi proyek tersebut dimulai. Nah, di sini seorang manajer senior ini sering melakukan beberapa tugas pra-inisiasi, ya, termasuk hal-hal sebagai berikut, ya. Yang pertama ini adalah menentukan batasan, ruang lingkup, waktu, dan biaya proyek. Kemudian juga mengidentifikasi apakah ada sponsor pada proyek tersebut. Kemudian yang ketiga adalah memilih siapa yang tepat menjadi seorang manajer proyek. Nah, kemudian yang keempat adalah mengembangkan kasus bisnis untuk sebuah proyek. Nah, nanti di sini Anda dapat melihat tabel 3 strip 2, ya. Kemudian juga bertemu dengan manajer proyek untuk meninjau proses dan harapan untuk mengelola proyek tersebut. Nah, kemudian yang keenam adalah menentukan apakah proyek harus dibagi menjadi 2 atau lebih proyek yang lebih kecil. Nah, sebagai kasus pada bisnis di sini, pra-inisiasi proyek ini yang pertama adalah pendahuluan atau latar belakang. Ya, kenapa proyek ini perlu dikerjakan. Kemudian yang kedua adalah tujuan dari bisnis ini, buat apa. Kemudian yang ketiga adalah situasi saat ini dan pernyataan masalah ataupun peluangnya. Kemudian yang keempat
ini adalah asumsi dan batasan kritisnya. Kemudian yang kelima adalah analisis opsi dan rekomendasi. Kemudian yang keenam adalah persyaratan proyek awal. Kemudian yang ketujuh adalah estimasi anggaran dan analisis keuangan. Kemudian yang kedelapan adalah perkiraan jadwal, dan yang kesembilan adalah potensi risiko, dan yang kesepuluh adalah pameran ya. Ini untuk bagian penutup proyek. Pada tabel 3.2 ini adalah kasus bisnis pada GWD Consulting tadi. Nah, ada beberapa hal yang bisa kita soroti di sini. Nah, tujuan dari bisnis inti dari GWD Consulting ini adalah menyediakan layanan konsultasi manajemen proyek kelas dunia ke berbagai organisasi. Nah, CEO-nya ini percaya perusahaan dapat merampungkan operasi dan meningkatkan bisnis dengan menyediakan informasi yang berkaitan dengan manajemen proyek pada situs intranetnya. Kemudian juga membuat beberapa informasi dan layanan yang dapat diakses oleh klien. Kemudian yang kedua, tujuan dari bisnis sasaran strategis dari GWD Consulting ini adalah mencakup pertumbuhan dan profitabilitas yang berkelanjutan. Proyek situs intranet manajemen proyek akan mendukung tujuan ini dengan meningkatkan visibilitas keahlian perusahaan kepada klien saat ini dan klien potensial, dengan mengizinkan klien dan akses publik ke beberapa bagian intranet. Ini juga akan meningkatkan profitabilitas dengan mengurangi biaya internal dengan menyediakan alat standar, teknik, template, dan pengetahuan manajemen proyek untuk semua konsultan internal. Karena GWD Consulting ini berfokus pada mengidentifikasi proyek yang menguntungkan dan mengukur nilainya setelah selesai. Proyek ini harus memenuhi kriteria tersebut. Kemudian yang ketiga, bahwa situasi saat ini dan pernyataan masalah ataupun peluang dari GWD Consulting ini adalah memiliki situs web perusahaan dan juga internet. Nah, perusahaan saat ini menggunakan situs web untuk informasi pemasaran. Nah, penggunaan utama intranet adalah untuk informasi sumber daya manusia, seperti tempat konsultan memasukkan jam kerja mereka di berbagai proyek, kemudian mengubah dan melihat informasi dari manfaat yang mereka dapat, kemudian mengakses direktori online dan sistem email berbasis web, dan sebagainya. Perusahaan juga menggunakan sistem manajemen proyek di seluruh perusahaan untuk melacak semua informasi proyek dengan fokus pada status kiriman dan memenuhi ruang lingkup, waktu, dan sasaran biaya. Ada kesempatan untuk menyediakan bagian baru di intranet yang didedikasikan untuk berbagai pengetahuan manajemen proyek konsultan di seluruh organisasi. GWD Consulting ini hanya mempekerjakan konsultan berpengalaman saja dan memberi mereka kebebasan untuk mengelola proyek sesuai dengan keinginan mereka. Namun, seiring pertumbuhan bisnis dan proyek menjadi lebih kompleks, bahkan mereka juga menggunakan yang berpengalaman.
Terima kasih sudah menyaksikan video pembelajaran ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe, serta nyalakan tanda loncengnya agar kalian tidak ketinggalan informasi update lainnya.